Oke, baik. Setelah tadi kita paham apa itu nilai R, yang kalau pada contoh kasus kita karena kolomnya ada dua, jadi masuk kolom majemuk, nilai R-nya adalah 3,5. Nah, sekarang ini nilai hitungan kita tetap harus dihitung terhadap syarat minimum pada zona gempa. Nah, bagaimana syarat minimumnya dan zona gempa itu apa? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, untuk zona gempa itu dihitung terhadap nilai SD1 dari respons spektrum kita. SD1 itu ini loh, percepatan tanah ketika nilai T-nya 1 detik, itu FV dikali S1. Nah, nilai SD1 tadi dibagi dalam 4 kategori gempa. Gempa zona 1, 2, 3, dan 4. Zona 1 adalah zona dengan risiko gempa rendah, 2 itu sedang, 3 dan 4 itu tinggi gitu ya. Jadi zona tingginya dibagi 2 zona, 3 dan 4 gitu. Nah, bagaimana syarat minimumnya per zona gempa 1 dengan hasil PEG sama dengan CSM dikali berat bangunan dibagi R pada zona gempa 1 tidak boleh kurang dari mana? Nah, ini. Pada zona gempa 1 nilai PEG dikali nilai PEG sama dengan CSM dikali berat bangunan dibagi R tidak boleh kurang dari 15%. 15 atau 0,15 untuk reaksi vertikal akibat beban permanen dan beban hidup. Nah, ini loh. Jadi yang saya terlalu sampaikan, beban gempa itu kan masanya itu dari beban mati tambahan dan mati sendiri tambah 30% dari beban hidup itu loh. Jadi dianggap kemungkinan ada 30% kendaraan ada ketika terjadi gempa. Nah, untuk zona gempa 1 selain tanah keras, jadi untuk tanah sedang dan tanah lunak, itu hasil hitungan tadi PEG tadi tidak boleh kurang dari 1/4 kali reaksi. Jadi kalau yang 15% itu untuk yang tanah keras, kalau tanah sedang dan lunak itu tidak boleh kurang dari 20% dari berat struktur atas ditambah beban hidup rencana yang asumsikan bekerja saat terjadi gempa. Itu kalau zona gempa 1. Zona gempa 2 kita lihat. Zona gempa 2 atau zona gempa sedang. Untuk zona gempa sedang maka dianalisis dengan cara 63 itu maksudnya dengan rumus PEG tadi. Kemudian tapi boleh dimodifikasi sesuai dengan tabel 6. Jadi kalau zona gempa 2 itu intinya hitungnya tidak ya pakai rumus PEG sama dengan CSM dikali W dibagi R, dah gitu. Cuman di sini ada catatannya. Catatannya adalah untuk fondasi selain fondasi tiang, maka nilai R-nya dibagi 2. Selain fondasi tiang, oleh fondasi telapak ya. Fondasi sumuran atau fondasi telapak itu nilai fondasinya nilai R-nya dibagi 2 tapi tidak boleh kurang dari 1,0. Artinya kalau tadi kita ambil nilai R 3,5 untuk struktur kolom majemuk, kalau kita menggunakan fondasi sumuran atau fondasi langsung, fondasi telapak, maka nilai R-nya untuk fondasi bukan 3,5 tapi adalah dibagi 2 gitu. Tapi tetap tidak boleh kurang dari 1,0. Ya, gitu. Itu zona gempa 2. Nah, pada zona 3 dan 4 secara umum gaya gempanya itu direncanakan sesuai pasal 63. 63 tadi maksudnya nilai PEG atau gaya gempa sama dengan CSM dikali berat seismik dibagi nilai R. Nah, gaya gempa modifikasi. Jadi diambil 932. 932 gaya gempa modifikasi adalah dengan tenor 592 gitu. 592 itu apa? 592 tadi yang ini. Sama persis dengan ini zona gempa 2. Jadi pakai rumus CSM dikali W dibagi nilai R. Gitu. Nah, sebetulnya di zona gempa tinggi ini ya, zona 3 dan 4 ada satu lagi pasal. Sebelah sih di CLS ini bilang diambil sebagai yang terkecil dari 932 dan 933. 932 tadi ini isinya sesuai dengan ketentuan pasal 592. Nah, 592 itu ini gitu. Sebenarnya apa sih 5933? Bedanya apa?
5933 itu adalah koefisien, tetap menggunakan koefisien CSR, tapi nilai R-nya itu lebih besar karena kita menggunakan gaya sendi inelastik gitu. Jadi sebetulnya ini tuh boleh menganalisis gempa pada daerah zona yang resiko tinggi. Jadi mirip kayak struktur bangunan itu menggunakan struktur yang bersifat ductile. Jadi boleh sampai dia rusak tapi tidak boleh roboh gitu. Nah, kerusakannya itu nanti mengakibatkan nilai R-nya itu akan menjadi lebih besar dari nilai yang 3,5 tadi. Karena 3,5 itu sebenarnya untuk struktur dan ductilitas rendah gitu. Nah, struktur ini susahnya nilai R-nya nggak diatur seperti SNI bangunan gedung ya. SNI bangunan gedung nilai R-nya untuk bangunan spesial itu kan sampai dengan 8. Nah, dari pelatihan yang saya ikuti, nilai R untuk sendi elastik ini tuh harus dilakukan oleh struktur push over analysis untuk mendapat nilai R yang sesungguhnya gitu. Bagi konsultan yang sudah advance, ini pasalnya sering dipakai untuk menghemat dimensi pilar gitu. Kenapa? Karena dengan nilai R atau reduksi R yang besar, otomatis gaya gempanya lebih kecil, sehingga nanti dimensi kolomnya bisa sedikit lebih kecil. Cuman kalau kita meniatkan kolom itu sampai inelastik, nanti harus detail pada penulangan geser kolom, karena kolom tidak boleh gagal geser sama sekali. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nilai R yang untuk 5933 ini harus menggunakan analisis struktur non linear. Tidak saya ajarkan karena saya juga belum paham ini. Nah, yang kita gunakan yang 5932 yang menggunakan nilai R diambil sama seperti tabel 6 ini, intinya nilai R 3 maksimum cuma 3,5 atau seperti struktur beton biasa, tidak khusus gitu. Duktilitasnya terbatas. Nah, kecuali untuk fondasi tetap R diambil sama dengan 1,0 gitu. Seperti itu ya, paham? Jadi intinya gaya gempa untuk desain kolom dan desain fondasi itu beda. Desain fondasi gaya gempa akan lebih besar karena R-nya diambil 1, sedangkan kalau kolom di contoh kasus kita nilai R-nya reduksinya atau faktor modifikasi itu kita ambil 3,5. Seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi kita panjang lebar membahas tentang beban gempa arah longitudinal, sekarang kita bahas beban gempa arah lateral atau arah melintang jembatan. Pada prinsipnya gaya gempanya sama seperti tadi. Gaya gempa adalah faktor percepatan gempanya, faktor percepatan struktur akibat gempa dikalikan berat seismik dibagi kemudian direduksi dengan nilai R. Ini adalah faktor reduksi beban gempa. Nah, sama sudah saya jelaskan berkali-kali, berat bangunan yang dimaksud adalah berat bangunan akibat mati sendiri ditambah mati tambahan dan ditambah 30% beban hidup, seperti itu. Kan dia asumsikan ada 30% kendaraan berada di atas jembatan ketika terjadi gempa gitu. Nah, karena ini strukturnya sebuah sistem yang single degree of freedom, maka pusat gaya gempanya itu berada di pusat massa. Nah, pusat massa itu berada di struktur bangunan atas ini. Jadi kan ini yang sumber massa terbesar kan. Makanya kita taruh di perletakan, sebenarnya agak kurang ke atas nih, pas di atas ini. Angka 2, 2, dan 2 ini ada karena ini adalah P. P itu adalah reaksi peletakan, bukan berat strukturnya. Karena berat struktur sama 2 kali reaksi peletakan, maka dikalikan 2. Nilai R sudah kita bahas panjang lebar tadi. Nilai R untuk pilar 2 seperti ini kita kategorikan sebagai kolom majemuk, sehingga faktor reduksinya ini kita ambil 3,5. Jadi bayangkan kalau nggak ada faktor R ya, kan beban gempa kita itu sangat besar, karena prinsipnya gaya adalah percepatan dikali massa, jadi rumitan 2. Nah, aslinya kalau kita mengasumsikan ini benar-benar tidak rusak sama sekali, benar-benar nggak retak sama sekali, ya gaya itu sama dengan percepatan kali massa gitu. Tapi karena tidak di dalam beton ini ada tulangannya, jadi walaupun betonnya retak, tarik ya, tapi kan gaya tarik itu akan ditahan oleh baja tulangan gitu, bukan betonnya gitu. Sehingga memang sebenarnya ketika terjadi gempa ini pasti akan terjadi retak-retak sebenarnya, retak tarik pada
pada struktur betonnya. Nah, itu dimungkinkan gaya gempanya itu bisa lebih kecil karena kerusakan-kerusakan retak-retak tadi itu mengakibatkan gaya gempa yang bekerja itu diserap oleh proses tulangan yang tertarik itu. Jadi kan bagusnya tulangan baja itu karena dia bersifat sangat ductile. Tulangan itu kan tidak langsung putus ya, jadi kan bahkan tulangan itu bisa meleleh gitu. Nah, proses melelehnya itu nanti bisa menyerap beban gempa. Itulah makanya sebelum nilai R ini, bayangkan kan tadi nilai R kita 3,5 ya. Dari yang seharusnya kalau kondisi elastik itu kita cuma ngambil sepertiganya, kurang dari sepertiganya kan 3,5 gitu. Hanya kurang dari sepertiganya digunakan sebagai beban gempa gitu. Cuman ingat nilai 3,5 tadi untuk nilai PEG perhitungan pada struktur kolom. Pada fondasi nilai R-nya tadi tetap 1,0 atau dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 berarti 3,5 dibagi 2 1,725 ya, kan gitu. Pokoknya itu ada di persentase minimum zona gempa, nanti lihat lagi di SNI-nya ya. Tadi sudah saya tunjukkan gitu. Sama prinsipnya CSM itu diambil dari nilai T pilar yang itu diplotkan dalam grafik gas spektrum, sehingga nanti kita harus menghitung T pilar tapi ke arah lateral jembatan. Bedanya kalau tadi kan T atau periode natural jembatan, kalau yang sebelum ini itu kita menghitung yang goyangan ke arah panjang jembatan, sedangkan kalau ini goyangan ke arah melintang jembatan seperti itu. Sehingga pembedanya apa? Bedanya adalah di nilai kekakuannya saja. Sedangkan W dan G itu sebenarnya sama ya. Jadi beratnya, salah lagi nih. Harusnya ini 2 kali. Tuh, sebentar saya perbaiki. Nah, ini ya, ini yang benar. Jadi 2 kali reaksi berat mati struktur atas. Jadi PMS ini sebelumnya mati struktur atas tambah 2 kali reaksi berat mati tambahan struktur atas ditambah beratnya headstock ini tambah setengah dari berat kolom pilar gitu. Jadi dianggap masanya yang berkontribusi, yang jelas tetap beban yang atas tambah headstock tambah setengah dari pilarnya. Nah, dengan nilai K adalah kekuatan longitudinal. Salah. Ini lateral pilar. Nah, ini ya. Jadi kekuatan lateral dari pilar gitu. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Sebetulnya sebentar. Nah, sebetulnya sama tadi menggunakan rumus ini karena kita termasuk kolom majemuk dengan headstock, maka kita pakai rumus N dikali 12 EI per H pangkat 3. N adalah jumlah tiang, karena kita ada 2 tiang maka kita 2 dikali 12 EI per H pangkat 3. Sama ya, ini juga segitu, 12 EI per H pangkat 3. Kita kan sama dengan tinggi kolom tambah headstock gitu ya. Nah, yang membedakan di mana? Nilai inersianya sekarang. Nilai inersianya kalau ke arah lateral 1/12 B pangkat 3H gitu, karena semuanya sumbu kuat, maka B-nya kan yang lebar. Jadi B pangkat 3H. Dengan cara yang tadi, B-nya diambil B efektif. Jadi B ekivalen. Jadi kita menyederhanakan yang bentuk yang harusnya oval seperti ini, kita sederhanakan di bentuk yang segi 4 gitu ya. Itu akal-akalan kita biar lebih mudah ngitungnya. Nah, sehingga nanti gaya pondasinya sama dengan momen guling sama dengan gaya dikali lengan, dan gaya geser adalah sama dengan gaya earthquake-nya. Dan gaya pada kolom itu juga begitu, cuman lengannya sekarang enggak di titik cantilever ini, sehingga bedanya hanya di tebal pile cap gitu bedanya. Cuman sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, ingat gaya gempa untuk perhitungan fondasi tidak sama dengan gaya gempa kolom. Untuk fondasi, jadi pas kita menghitung nilai MUX dan HU ini, itu PEQ-nya itu R-nya 1,75 atau 1,0. Nanti kita lihat tergantung zona gempa. Gitu ya. Tapi kalau pada pangkal kolom ini itu nilai R-nya 3,5 gitu. Nilai R-nya 3,5. Jadi memang lebih rendah
di pangkal kolom ini daripada di fondasi, seperti itu ya. Tadi karena memang di pangkal kolom ini diharapkan dia walaupun terjadi retak-retak masih banyak tulangan-tulangan yang menahannya. Sama di fondasi itu diniatkan kalau bisa tidak rusak sama sekali, sehingga fondasi itu nilai reduksinya cuman kecil, cuman satu, seperti itu. Nah, yang terakhir hampir kelupaan. Ternyata kombinasi pengaruh gaya gempa, kan kita sudah ngitung gaya gempa tadi arah longitudinal dan arah lateral. Itu ternyata tidak 100% dan 100%. Ini mungkin kesalahan saya. Jadi kalau di hitungan atau hitungannya Abdul kemarin kan gaya gempa itu saya tahu jumlahkan saja 100% dan 100%. Nah, ternyata gaya gempa itu dicoba dengan dua tinjauan. 100% arah lateral, 30% arah longitudinal, atau sebaliknya 100% yang arah longitudinal tapi 30% arah lateral. Jadi kayak kombinasi beban pada gedung persis. Jadi kalau ada gaya gempa 100% ke arah melintang jembatan, maka pasangannya sama 30% ke arah memanjang jembatan. Itu pengaruh pertama. Pengaruh kedua dibalik, 30% yang ke arah lateral dan 100% yang ke arah longitudinal. Nanti diambil gaya bending moment dan gaya tekan, gaya geser yang terbesar gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gaya gempa longitudinal dan bagaimana cara kombinasinya terhadap gaya gempa lateral gitu ya. Nah, jadi prinsipnya tadi gaya gempa pada jembatan itu hanya ditahan oleh struktur bangunan bawahnya saja. Yang paling penting lagi-lagi saya ingatkan adalah ingat untuk gaya gempa, untuk perhitungan gaya kolom itu berbeda dengan gaya pada fondasi karena nilai faktor reduksinya yang berbeda gitu ya. Saya rasa pertemuan kali ini saya sampai di sini dulu. Pertemuan ke depan, pertemuan ke-12 saya akan membahas tentang yang paling unik di struktur pilar, yaitu adalah tumbukan kendaraan, tumbukan kapal, hanyutan air, tumbukan dengan kayu, serta seretan air gitu ya. Khusus jadi saya butuh menyiapkan bahan kuliah lebih dulu. Setelah itu yang ke-13 akan ada contoh hitungan, ke-14 nanti saya akan menjelaskan prinsip-prinsip mendesain tulangan-tulangan pada abutmen dan pilar untuk persiapan kalian ujian akhir seperti ya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.